Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusukan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan,
Model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi pembelajaran, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.